RSAS, Pak. Oh, di RSAS. Yang 35 orang non-reguler semuanya RSAS, Bu? Ya, ada beberapa yang dari Santosa, terus ada yang dari Puskesmas juga ada. Oke, Beberapa. jadi nanti diskusinya lebih menarik ya karena memang banyak apa ya, kita diskusi saja mungkin ya. Nah, terutama untuk yang teman-teman reguler mungkin juga sudah mendapatkan mata kuliah di apa namanya di keperawatan ya, terutama mata kuliah kegawat daruratan. Baik, kita akan mulai dulu. Saya izin share screen. Kita akan mulai dulu dengan evakuasi transportasi. Dan ini saya kira kemarin sudah banyak dibahas juga di materinya SPGDT sama Pak Eka, Teh Elsa. Kemarin ikut SPGDT, materi SPGDT, Teh Elsa Berliana Ikut, Pak. ikut ya. Kemarin udah banyak tuh dibahas ya terkait dengan transportasi tentunya ya. Nah, kemarin di SPGDT dibahas tentang apa Teh? Tentang transportasi pre-hospital, Mm-mm. hospital, dan antar hospital, Pak. Oke ya, berarti ada diomongin tentang ambulan ya. Ya, Teh Isye, ambulan kemarin ada ambulan apa aja Teh Isye? Teh Isye Andriani. Ada Teh Isye lagi dinas ya Teh Isye ya. Oke. Atau siapa? Oh ini ada Teh Siti Nurhayati. Ada juga lagi on cam. Ya kemarin dibahas Teh. Ya, Kemarin Pak, ambulan tentang ambulan. Teteh di ini juga di RSAS. di RSAS, Pak. Di ruang apa Teh? Di ICU, Pak. Oh, di ICU. Ya. Kemarin dibahas tentang ambulan. Ambulan ada beberapa ambulan yang terstandarisasi, Pak, kemarin kalau nggak salah. Ada Betul. ambulan darat, ada ambulan udara, dan ambulan sepeda motor kalau nggak salah. Ada ya ambulan sepeda motor ya. Eh, Jadi nanti pasiennya dibonceng ya Teh. Kayaknya 2015 saya ketemu sama Teh Siti ya di ini di apa di ICU. Saya residensi 2015-an lah, 2015 ya, 2015 pertengahan. ya, Pak. Ya, saya dinas di RSUD Kabupaten Sumedang, sekarang ganti nama jadi RSUD Umar Wirahadi Kusuma. Kebetulan saya di emergensi dari 2011. Kemudian apa ditempatkan juga di ICU sampai saat ini masih. Oke, kita akan berbicara tentang evakuasi dan transportasi. Tadi terima kasih Teh Siti, kemudian juga tadi ada Teh Elsa ya, yang sudah memaparkan terkait dengan beberapa materi yang sudah dibahas kemarin, terutama tentang transportasi. Nah, kalau kita ngomongin tentang evakuasi, ini kita akan bahas outline-nya. Kita akan jelaskan dulu ya diskusi bagaimana konsep mekanika tubuh, kemudian apa indikasinya untuk penggunaan ekstrikasi dan transportasi, kenapa pasien harus ditransfer ya. Kemudian kalau transfer internal itu harus seperti apa, kalau transfer eksternal seperti apa, kemudian alat transportasi yang digunakannya apa, nanti kita bahas. Kemudian kita akan bahas juga tentang bagaimana sebetulnya teknik pemindahan dan pengangkatan pasien dengan teknik yang benar. Kemudian kalau misalkan kita mendapatkan kasus kecelakaan, kecelakaan tunggal bermotor menggunakan helm, bagaimana cara melepaskan helmnya. Kemudian juga eh, sebentar. Kemudian sebentar ya. Oh, ya. Izin, mohon maaf sebentar. Ya. Kemudian juga nanti bagaimana kita melakukan transportasi, melakukan evakuasi pasien dan transportasi pasien dengan benar, ya. Bu Tati,
Bu Tati Yonita, saya mau ngobrol dulu sama Ibu, Bu. Ada beberapa teman-teman yang dinas di rumah sakit mungkin yang, oh Bu Tati lagi dinas ya. Atau Teh Siti mungkin yang di ICU, ada nggak teman-teman di ICU yang apa HNPT? Banyak, Pak. Banyak ya. Ya. Itu kayaknya apa ya? Cuma harus dikaji lagi ya Teh. Apakah memang itu penyakit akibat kerja atau memang sebetulnya teknik dalam cara kita melakukan pemindahan pasien dan pengangkatan pasien yang tekniknya sebetulnya banyak kita abaikan gitu ya. Di ICU sendiri ada Teh. Apalagi kalau pasien-pasien ICU penurunan kesadaran ya Teh ya. Iya, Pak. Iya, alat bantu yang digunakan apa? Isi move, ada isi move. Isi move nggak ada, Pak. Oh, jadi manual ya Teh ya, Iya. ngangkatnya. Pakai spray aja, Pak. Oke, langsung, Sampai Pak. Iya. pakai lakan ya. Kalau kita udah punya isi move di Rumah Sakit Sumedang, udah ada isi move. Jadi memang nanti tekniknya low crawl, kemudian dipindahkan ke bawah pasien, kemudian nanti tinggal didorong gitu ya. Tapi kan yang lebih apa, yang lebih modern lagi kan ada alat bantu ya. Dia pakai robotik gitu ya. Nanti untuk mengangkat pasien atau eh, korban dengan bantuan robotik gitu. Nah, tapi kalau di pre-hospital sepertinya agak sulit gitu ya. Tetap kita mengangkatnya dengan manual. Nah, inilah teknik-teknik yang biasanya kita lakukan untuk evakuasi ini. Kita melaksanakannya tekniknya kurang tepat sehingga bisa mengakibatkan eh, apa cedera ya. Tidak hanya kepada eh, kita sebagai penolong tetapi juga bisa menambah cedera pada korban. Sedangkan prinsip ketika kita akan melakukan evakuasi itu adalah do not further harm, jangan menambah cedera baik kepada penolong ataupun kepada pasien. Kan kalau misalkan di kegawat daruratan itu ada danger ya, amankan dulu penolong gitu ya. Jadi jangan sampai kita mau nolong malah kita jadi yang harus ditolong juga gitu ya, atau mengakibatkan cedera kepada kita sebagai penolong. Ya, ini adalah konsep mekanik tubuh ya. Pengertiannya body mekanika itu adalah bagaimana kita menggunakan tubuh secara efisien, kemudian terkoordinir, aman, sehingga nanti menghasilkan pergerakan dan bagaimana kita mempertahankan keseimbangan selama kita melakukan aktivitas. Nah, tentunya di kegawat daruratan ini yang dikatakan melakukan aktivitas ya tadi evakuasi dan transportasi. Nah, ada 3 elemen dasar dalam body mekanika. Yang pertama adalah postur tubuh. Nah, ini kalau di danger, ketika kita amankan penolong, ya, kita mesti tahu nih, kita ketika akan menolong korban atau menolong pasien, contohnya memindahkan pasien, ya, apakah kita mampu, gitu ya. Jangan sampai pada saat kita mau memindahkan pasien, evakuasi pasien, ternyata berat badannya lebih lebih berat dari kita, gitu. Kemudian, apakah kita bisa sendiri atau kita memang membutuhkan bantuan untuk melakukan evakuasi, sehingga kita harus lihat nih body alignment postur tubuh kita. Ya, kemudian kalau misalkan kita melakukan log roll misalnya 3 orang ya, melakukan evakuasi pasien dengan 3 orang. Nah, apakah teman kita yang membantu untuk melakukan evakuasi itu kekuatannya sama atau tidak? Kemudian di mana meletakkan postur tubuh yang body alignment itu yang sesuai dengan kondisi korbannya atau pasiennya. Kemudian yang kedua ada susunan geometrik bagian-bagian tubuh dalam hubungan dengan bagian tubuh lain. Nah, ini berarti kan berhubungan dengan apa namanya? Pergelangan misalnya atau tendon gitu ya, otot gitu. Nah, yang ketiga adalah balance, keseimbangan ya. Nah, ini keseimbangan ini digunakan untuk perpindahan tubuh ya, body movement supaya gerakan tubuhnya terkoordinir. Oke. Eh, ini bagaimana caranya ketika kita melakukan evakuasi, tetap kita harus memperhatikan konsep mekanika tubuh sehingga diharapkan tidak do not further harm ya, tidak menambah cedera ya. Sehingga kita mesti tahu bagaimana prinsip dasar pencegahan cedera. Yang pertama adalah kenali kemampuan ya, kemampuan diri dan kemampuan pasangan kita. Jadi amankan diri dulu ya, amankan diri, kita mampu nggak untuk melakukan evakuasi atau menolong. Kalau misalkan kita ada teman kita
kekuatannya sama atau enggak, postur tubuhnya sama atau enggak. Misal ada yang tinggi, ada yang kurang tinggi gitu ya. Nah, bagaimana meletakkan posisi pada saat kita melakukan evakuasi. Kemudian nilai beban yang akan kita angkat secara bersama. Kalau dirasa tidak mampu, jangan dipaksakan ya. Kemudian nanti ada leadernya, selalu dikomunikasikan dengan pasangan kita ya pada saat melakukan evakuasi. Jadi jangan sampai nanti ada yang naik duluan atau turun duluan gitu ya, sehingga bisa menambah cedera kepada korban. Nah, ini sebetulnya materi ini juga nanti akan dipraktekkan ya di luring, bagaimana caranya evakuasi dan transportasi, dan sama nanti materi yang triase juga akan dipraktekkan di luring ya. Nah, bagaimana posisi kita, kaki kita supaya membuat kuda-kuda yang kuat ya. Kemudian pada saat menolong itu jangan membungkuk karena tadi resikonya adalah bisa mencederai tulang belakang kita ya. Dipastikan posisi yang aman itu adalah berjongkok karena kekuatannya ada di kaki. Kemudian eh, posisi tangan juga pada saat mengangkat baik itu long spine board atau mengangkat scoop stretcher ya itu juga harus diperhatikan supaya betul-betul kita mendapatkan kekuatan untuk melakukan evakuasi. Mendekatkan tubuh korban sedekat mungkin dengan kita sebagai penolong itu akan meringankan eh, beban sebetulnya ya. Jadi kalau misalkan jauh dari tubuh penolong itu akan terasa lebih berat dibandingkan dengan kita mendekatkan tubuh korban ke kita sebagai penolong. Jangan memutar saat mengangkat, beresiko gitu ya, cedera bagian tulang belakang. Kemudian ini pun tidak hanya berlaku pada saat kita akan melakukan pengangkatan, tetapi ketika kita menarik ataupun mendorong atau menggeser korban, nah ini juga bisa beresiko mencederai tubuh, sehingga kita harus tahu prinsip pencegahan cedera. Nah, kemudian ini ada yang namanya ekstrikasi ya. Nanti Bapak Ibu akan teteh teman-teman semua akan belajar di luring bagaimana menggunakan alat bantu ekstrikasi ya. Ada extrication device ya, mengeluarkan atau mengevakuasi korban yang terjepit di di kendaraan dalam posisi duduk. Nah, bagaimana cara mengeluarkannya? Alat bantu yang kita gunakan adalah ekstrikasi ya. Nah, kita mesti tahu dulu nih, ya, what is the problem? Apa masalah korban ini? Apa masalah pasiennya? Ada trauma atau non trauma? Ada cedera atau enggak? Posisinya kayak gimana? Nah, kita mesti tahu dulu, ya. Kita kaji, kemudian who do I transport ya? Apakah pasiennya ini single trauma atau memang multiple trauma? Berarti ada resiko apa? Ada resiko cedera servikal ya. Kemudian apakah ada resiko kematian atau mungkin pasiennya geriatrik ya, yang beresiko kalau misalkan komposisi tulangnya mungkin ya mudah atau terjadi osteoporosis ya. Nah, ini juga harus diperhatikan. Kemudian, where should I send the patient ya? Ketika akan mau ada yang dari puskesmas nggak di sini? Semuanya dari RSIS. Ada yang dari IGD RSIS? Kan kalau RSIS itu biasanya nerima pasien dari seluruh rumah sakit ya. Terus nanti Nokia OG mending dibawa ke RSAS gitu ya. Nggak bisa apa dikerjain di rumah sakit. Nah, nah ada contoh misal seperti itu. Sehingga memang ketika kita sebagai Paskes 1 atau Paskes 2 sebelum kita melakukan rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi, kita mesti tahu dulu nih, kita butuh apa nih, pasiennya butuh apa gitu ya. Sarana apa, SDM apa yang dibutuhkan oleh korbannya. Jadi jangan sampai ketika kita merujuk pasien ternyata tempat yang akan kita rujuk penuh tempatnya, sarananya nggak ada, atau misal butuh bedah saraf, ternyata bedah sarafnya nggak ada, gitu ya. Nah, ini jangan sampai terjadi seperti itu, karena apa? Nantinya akan terjadi delay penanganan pada korban atau pada pasiennya. Kemudian, how should I transport the patient? Nah, ini Terida, kalau Terida di rumah sakit juga, di RSIS juga? Ya, betul, Pak. Di RSAS ya. Kalau kita transportasi di internal kan ada kriterianya ya Teh ya. Masih sama menggunakan kriteria yang 0, 0,5, 1, 2 gitu ada.
Jadi kalau kriteria pasiennya 0, didampinginya boleh oleh POS. Kalau kriteria 0,5 itu harus udah dengan perawat gitu. Itu kalau transportasi internal ya. Nah, ini sama halnya dengan ketika Bapak Ibu Akang Teteh melakukan transportasi pasien di prehospital. Jadi siapa sih sebetulnya petugas yang harus mendampingi korban atau pasien ketika akan dirujuk? Ya, kemudian alat-alat apa saja yang kita gunakan. Nah, kemarin makanya saya tanya, kemarin sudah dibahas terkait dengan ambulan karena kebanyakan rumah sakit itu punyanya ambulan transportasi. Ya, meskipun di ambulan transportasi itu memang standarnya sudah harus ada emergency kit. Ya, tetapi ketika kita punya korban yang misal tadi multiple trauma atau resiko kardiak arrest, berarti kita harus menggunakan ambulan emergensi di mana di dalamnya tersedia alat-alat untuk pertolongan ketika terjadi kondisi kegawat daruratan. Kemudian when should I transport the patient? Nah ini kalau teman-teman yang di Paskes 1 pengennya buru-buru ngerujuk pasien ya ke Paskes 2 atau ke Paskes 3 gitu. Nah sedangkan seharusnya ketika kita mau merujuk pasien itu kita stabilkan dulu kondisinya gitu ya. Kalau ada cedera distabilkan. Kemudian buat perencanaan ya, buat perencanaan ketika akan ditransfer ini mau ditransfernya kemana? Korbannya butuh apa gitu ya, sarana apa yang dibutuhkan oleh pasien gitu. Tetapi jangan sampai juga ketika oh ini kan harus stabil dulu gitu. Kalau belum stabil jangan ditransfer-transfer. Padahal di paskesnya itu tidak tersedia pelayanannya. Nah ini akan jadi delay transfer gitu ya. Jadi jangan sampai ketika kita merencanakan untuk mengevakuasi atau mentransportasi pasien karena harus stabil, jadi terjadi penundaan terhadap transfer pasien. Oke, kemudian kita masuk ke teknik pemindahan dan pengangkatan korban atau pasien. Nah, di sini ada dua ya, kita bagi dua ya teknik pemindahan itu, ada yang emergensi sama non emergensi ya, pemindahan darurat dan non darurat. Nah ini tentunya kalau darurat kita nggak mikirin bakalan terjadi bahaya gitu ya pada kita ataupun pada korban, yang penting korbannya selamat dulu. Contohnya adalah ketika terjadi kebakaran gitu ya. Nah ini beda dengan gempa. Kalau gempa kan biasanya kita mau nolong, kalau tidak ada reruntuhan biasanya kita lakukan teknik pemindahannya non emergensi. Tetapi kalau misalkan kita tahu ada bangunan yang akan roboh, nah kita bisa melakukan pemindahan korban secara emergensi, gitu ya. Kemudian ketika kita di prehospital, kemudian ada korban yang menghalangi ke akses penderita lain, nah ini juga kita bisa melakukan teknik evakuasi emergensi, ya. Eh, Nah, bagaimana cara memulai kita memindahkan korban pada kondisi darurat? Tentunya kita tidak perlu menilai dulu apa kondisi pasiennya, nggak usah cek respon dulu, nggak usah cek nadi dulu, nggak usah cek napas dulu. Yang penting kita tahu bahwa kalau kita tidak selamatkan, ini akan malah memperparah korbannya. Contohnya tadi, kalau misalkan ada kebakaran nggak segera kita tolong, kemungkinan korbannya bisa terjadi luka bakar, atau kalau misalkan ada kemungkinan reruntuhan bangunan, kalau nggak segera kita tolong, itu korbannya bisa tambah terkepung reruntuhan gitu ya. Dan ini juga kalau pemindahan darurat tentunya ada resikonya gitu ya. Nah, bisa menimbulkan resiko bertambah cedera tuh ya, atau cederanya bertambah parah gitu ya. Oke, ini adalah contoh-contoh evakuasi pada kondisi darurat ya. Kita bisa melakukan tarikan lengan. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa ketika kita melakukan pertolongan evakuasi ya, ini posisinya adalah jongkok bukan bungkuk gitu ya, menghindari cedera pada kita sebagai penolong. Kemudian ini juga ada tarikan bahu ya. Nah, ini pemindahan dan tarikan menjulang langkah 1-2-nya. Kemudian ini langkah 3-nya. Oke, kemudian yang kedua adalah bagaimana kita melakukan teknik pemindahan yang non emergensi atau pemindahan biasa atau tidak darurat. Ya, tentunya di sini kalau misalnya kita tahu bahwa pasiennya bukan trauma, non trauma ya, kemudian bukan kondisi darurat, tapi kita mau evakuasi. Nah, ini biasanya kita melakukan penilaian awal dulu ya, initial assessment dulu, penilaian dini, kemudian ada cedera fisik apa saja. Nah, kemudian nanti kita lakukan apa namanya, eh, intervensi dulu gitu ya, lakukan intervensi dulu. Kalau misalkan memang ada fraktur, berarti kita imobilisasi dulu, kita periksa nadinya,
pulsasi motorik sensorik. Kemudian kalau misalkan ada sesak napas, kalau ambulannya ada oksigen, kita kasih oksigen dulu sampai stabil. Kalau misalnya ada perdarahan, kita kendalikan dulu. Biasanya di balu tekan. Kalau ada cedera leher, biasanya kita pasang Polarneck dulu gitu ya. Kemudian ya tadi semua patah tulang di imobilisasi ya. Ini salah, bukan dimobilisasi tetapi di imobilisasi dulu. Nah, ini adalah contoh teknik pemindahan non darurat non emergensi. Ini namanya lock roll ya, lock roll. Jadi ini tadi yang saya bilang kalau misalkan kita menilai korbannya dulu, apakah kita mampu untuk melakukan pertolongan. Kemudian kalau misalkan penolongnya ada 3, itu kita harus lihat dulu bagaimana postur tubuhnya dan kekuatannya seperti apa supaya eh, jangan sampai kita meletakkan salah orang gitu ya di bagian yang paling berat. Nah, kemudian ini tidak membungkuk tapi jongkok ya. Jadi kalau misalkan memang dirasa tidak bebannya melebihi penolong, ya berarti tadi tumpuan kaki kuda-kudanya harus kuat, kemudian jangan sampai bungkuk, tetapi ini tetap berjongkok seperti ini. Kemudian kita menggunakan paha sebagai tahanan, ya. Kemudian nanti baru diangkat. Dan ini coba lihat, ini korbannya didekatkan dengan penolong gitu supaya bebannya lebih ringan. Lalu bagaimana teknik pelepasan helm ketika kita mendapatkan korban kecelakaan tunggal misalnya, tapi dia pakai helm. Nah, ini cara melepaskannya. Kalau misalkan ini ada 2 penolong sebetulnya ya, ada 2 penolong, kemudian ini korbannya sudah dipindahkan dulu ke long spine board, ya. Kan danger, amankan penolong, amankan lingkungan, amankan pasien ya. Jadi kalau misalkan masih pakai helm, supaya ini jadi penyangga juga, jangan dilepas dulu sampai korbannya memang diletakkan di long spine board di tempat datar yang dan keras. Nah, ini penolong pertama tetap melakukan imobilisasi leher ya sambil membuka sedikit apa di gambar A ini membuka sedikit helmnya ya. Kemudian ini, nah jangan ditekuk tapi mengikuti bentuk dari anatomi leher gitu ya. Jadi jangan diangkat seperti ini karena resiko cedera servikal. Kemudian setelah dilepaskan ya, setelah dilepaskan helmnya, ini tetap ya penolong pertama itu mengimobilisasi bagian leher. Kemudian nanti penolong kedua mulai menggantikan posisi imobilisasi leher. Jadi servikal itu harus dalam kondisi inline. Nah, nanti yang penolong pertama itu melepaskan apa imobilisasinya untuk memasangkan collar neck. Ya, evakuasi pasien, ada istilah yang namanya ekstrikasi. Ekstrikasi ini adalah teknik untuk melepaskan penderita dari jepitan, ya, dari medan yang sulit dengan tetap mengedepankan prinsip stabilisasi airway, breathing, circulation, disability. Nah, ekstrikasi ini bisa dilakukan ketika kondisinya memang sudah aman, ya, baik bagi penolong maupun bagi korban. Dan ini sifatnya rescue. Jadi, bagaimana caranya kita mempermudah pertolongan, ya, yang akan dilakukan, dan kita juga membebaskan benda-benda yang mempersulit evakuasi gitu ya. Contohnya kalau misalkan ada korban terjepit kap mobil atau bagian apa pintu mobil, berarti kita potong pintu kendaraannya dulu, buka kap kendaraannya dulu, baru nanti diangkat korbannya ya. Nah, ini juga tidak hanya pada kecelakaan, tetapi ketika ada korban yang masuk ke dasar jurang gitu ya, ke tepi jurang gitu. Nah, ini juga sama prinsipnya menggunakan prinsip ekstrikasi. Nah, ini tentunya kalau di in hospital nggak ada ya. Kalau di intra hospital nggak ada. Nah, ini biasanya dibawanya di pre hospital. Ini namanya Kendrick extrication device ya. Jadi alat yang digunakan untuk membantu kita memudahkan mengeluarkan korban dari dalam mobil atau pada korban-korban yang posisinya duduk. Dan nanti di luring dipraktekkan bagaimana penggunaan KED. Nah, ini di IGD Intra Hospital juga tentunya ada ya long spine board, tapi disarankan sih lebih banyak di pre-hospital ada long spine board ini. Ya. Nah, kalau misalkan nggak ada long spine board, nah di pre-hospital kita bisa pakai kayu atau fiber ya, eh, tentunya yang kuat dan tidak menyerap cairan. Ya. Nah, ini bisa digunakan pada korban-korban trauma yang dicurigai ada cedera tulang belakang. Nah, jangan meletakkan pasien di atas short spine board yang kurang dari 1 meter, percuma gitu ya. Kalau short spine board cuma setengah, ya mungkin bagian apa lumbalnya nggak kena. Misalnya tahu ada fraktur di bagian lumbar koksikis, kalau yang 1 meter biasanya nggak
itu ya, nggak apa namanya, tidak menopang gitu. Jadi harus pakai long spine board. Nah, ini beberapa contoh alat bantu ekstrikasi yang bisa kita gunakan. Ini scoop stretcher ya, scoop stretcher. Nah, ini scoop stretcher itu sebetulnya alat yang digunakan untuk mengevakuasi korban. Itu tidak bisa digunakan pada korban dengan cedera tulang belakang, tetapi bisa digunakan untuk memindahkan korban dari tempat yang misal mau dibawa ke atas belangkar ambulan. Nah, ini bisa menggunakan substretcher kalau misalkan memang tidak ada long spine board. Ini pandu basket ini biasanya digunakan untuk mengekstrikasi atau mengevakuasi korban yang jatuh ke jurang. Nah, ini vakum matras ya, ada yang bentuknya balon ataupun ada yang bentuknya vakum. Nah, ini apa, belangkar ambulan. Ini pasti udah banyak kalau di intra hospital ya, kursi roda dan belangkar di intra hospital. Ini saya rasa sudah dibahas kemarin di SPGDT. Kita hanya mengulang saja bahwa yang namanya ambulan itu secara terminologi adalah suatu kendaraan yang digunakan untuk memindahkan orang sakit atau cedera dari suatu tempat ke tempat lain untuk mendapatkan pengobatan ya. Nah, ini jangan sampai jadi beralih fungsinya gitu ya. Ambulan itu saya punya pengalaman nih Bapak Ibu. Jadi waktu saya di apa dinas di IGD ya, itu saking macetnya, itu supir ambulannya padahal kita habis ngerujuk pasien gitu ya, memindahkan pasien dari rumah sakit, saking macetnya itu si ambulannya dinyalain gitu kan ya. Jadi nggak kelihatan dari luar, sedangkan perawatnya di depan duduk gitu, malah perawatnya tidur gitu ya pada saat perjalanan, cuma pengen saking apa ya, biar nggak macet gitu. Nah, itu sebenarnya nggak boleh gitu ya. Kemudian juga kalau kita lihat yang namanya ambulan itu harus dilengkapi dengan lampu tanda darurat dan sirine, dan itu juga sirinenya ada peraturannya gitu. Dan ambulan ini sebetulnya masuk ke dalam sistem penanggulangan pelayanan gawat darurat terpadu atau SPGDT, baik itu pra rumah sakit, antar rumah sakit gitu ya. Nah, terus juga untuk alat komunikasi di ambulan itu sebaiknya menggunakan jaringan komunikasi radio gitu. Kenapa nggak pakai sinyal GPS gitu ya, atau menggunakan sinyal telekomunikasi yang lain? Karena kalau pada kondisi bencana itu bisa aja hilang ya sinyal apa, sinyal GSM contohnya, atau sinyal GPS itu pasti hilang ya, sinyal internet. Tetapi ketika menggunakan radio ya, jaringan radio itu lebih stabil jaringannya ya. Nah, ini tadi sudah disampaikan juga sama teman-teman bahwa jenis-jenis ambulan tuh tidak hanya ambulan di darat ya, tetapi juga ambulan air, udara gitu. Ya, ini tadi pembagiannya. Kalau ambulan itu ada ambulan transport, ambulan gawat darurat atau medical emergency, kemudian ada juga ambulan yang digunakan sebagai kereta jenazah. Dulu kalau kita punya apa, mobil ambulannya terbatas, biasanya ambulan transport iya, ambulan emergency iya, terus dipakai juga buat mengantarkan jenazah ya, harusnya dipisahkan. Nah, ini spesifikasinya untuk ambulan transport ini kemarin Pak Eka yang menyampaikan ya. Saya tanya ada yang terbaru nggak untuk panduan dari ambulan ini. Ternyata masih sama menggunakan yang 2014 ya. Ya, tentunya kalau yang namanya ambulan transport di sini ada belangkarnya, ada oksigennya, ada emergency kitnya, ada obat-obatan dan alat komunikasi. Kemudian bagian dalamnya, apalagi kemarin pada masa pandemik itu sering kita lakukan dekontaminasi gitu ya. Jadi harusnya bahannya non korosif dan harus mudah dibersihkan. Kemudian nggak boleh miring tuh, landasannya harus datar gitu. Kalau misalkan ada oksigen yang dibawa, berarti harus ada pengamannya ya, supaya tidak menambahkan cedera. Nah, ampli silinder atau saklar light bar-nya harus mengikuti peraturan, biasanya warnanya merah gitu ya, nggak ada merah biru, jadi merah saja. Kalau misalnya ada alat komunikasi itu harus dua arah, jadi tidak hanya mengirim tetapi juga bisa menerima. Nah, ini yang jarang ya, Bapak Ibu akan teteh teman-teman semua, bahwa kelistrikan yang disediakan oleh ambulan itu harusnya kelistrikan yang berasal dari UPS gitu. Kenapa? Karena alat-alat yang digunakan seperti monitor, kemudian mungkin AED gitu ya, ketika menggunakan sumber listrik dari aki itu akan menyebabkan kerusakan pada baterainya gitu. Jadi sehingga harus dipisahkan untuk kelistrikan alat-alat medis ya, bisa menggunakan UPS.
Kalau Bapak Ibu Akang Teteh lihat sekarang ambulan warnanya warna-warni ya, ambulan partai dan lain sebagainya itu banyak. Nah, terus juga kadang tidak ada kelengkapan, jadi nggak bisa kita sebut juga sebagai ambulan transport. Karena apa? Tadi kalau ambulan transport ada minimal spesifikasinya gitu ya. Jadi harusnya warna ambulan itu putih, kemudian dia punya apa lampu ya, LED flash atau bright light ya yang warnanya merah, kemudian ada sirine. Nah, sirinenya tuh two-tone, nih nih nih. Nah, kemarin ada yang bertanya juga kalau misalkan suara ambulan itu kan banyak ya, beda-beda suara ambulannya itu, ini nggak mencerminkan bahwa kalau misalkan suaranya cepat, lebih cepat berarti kondisi gawat, eh, kondisi pasiennya atau korbannya gawat darurat. Nah, tadi kita sudah bahas terkait dengan prinsip evakuasi transportasi ya. Jadi kita mesti stabilkan dulu kondisi, kemudian kita tahu mau dirujuk kemana supaya sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pasien atau korban ya. Nah, ini untuk yang medical emergensinya bahwa tentunya kalau ambulan emergensi selain tadi kelengkapan spesifikasi ambulan transport, ditambah juga dengan peralatan yang mendukung terhadap kegawat daruratan baik airway, breathing, circulation, disability exposure ya. Nah, tentunya di dalamnya ada alat resusitasi, diagnostik monitor, defibrilator, atau ini bisa juga disediakan toolkit minor surgery gitu ya. Kemudian harus ada tanda cross slide-nya. Nah, berarti kalau ada ambulan tanda cross slide, ambulan tersebut merupakan ambulan emergensi yang bisa melakukan tindakan ketika terjadi kegawat daruratan di jalan. Ya. Nah, ini gambarnya. Ini merupakan gambaran ambulan transport. Sebetulnya cukup lengkap ya. Ada emergency kit-nya, kemudian peralatannya juga di sini lengkap. Nah, nanti kalau yang ambulan emergensi dia lebih lengkap lagi. Ada monitor, ada AED mungkin ya. Tuh. Nah, tentunya kalau misalkan kita menjadi tim, baik di pre-hospital ataupun intra-hospital, ketika mau merujuk pasien, kita tahu dulu fungsi kita sebagai apa. Nanti teman-teman ujian di initial assessment, ada yang jadi leader, ada yang bagian sirkulasi, ada yang bagian breathing ya. Jadi pastikan apa sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Kemudian di sini ada rapid triage and transport guideline. Jadi yang saya bilang tadi bahwa ketika kita mau transportasi pasien, kalau di intra-hospital itu biasanya kita pakai derajat ya, derajat 0, 0,5, 1, 2 gitu. Nah, tentunya juga kalau di pre-hospital kita temukan dulu kasusnya apa, ada masalah apa, kita sampaikan. Apakah ada masalah di jalan nafas gitu. Apakah sudah diintubasi, misal ada head injury, GCS kurang dari 8, nah, sudah dilakukan intubasi atau belum. Syukur-syukur kalau misalkan memang ada alat EKG atau monitor EKG di ambulannya gitu ya. Tapi kalau nggak ada di Paskes 1 berarti kita harus cek EKG dulu, cek saturasi oksigen ya. Boleh ETCO2 juga kalau ada alatnya bisa digunakan untuk menilai berapa sih kadar CO2 ya. Nah, ini juga kita harus berpikir kemungkinan adanya kehilangan resiko tinggi untuk adanya gangguan di jalan napas. Berarti yang harus dilakukan cek saturasi oksigen, kemudian kalau misalkan di intrahospital mau dirujuk ke paskes yang lebih tinggi, berarti kita mesti cek analisa gas darahnya. Di breathing, di prahospital, ada nggak kejadian tension pneumotorak, hematotorak, atau open pneumotorak ya? Nah, apa yang yang bisa dilakukan? Apakah chest tube gitu ya, atau needle thoracocentesis atau needle cricotiroidotomy itu meskipun kewenangannya ada di dokter. Atau kalau misalkan di intra rumah sakit, di intra hospital gitu ya, untuk kegawat daruratan breathing, berarti mungkin pasien hipoksia atau hipoventilasi dan membutuhkan untuk dilakukan intubasi atau membutuhkan ventilasi mekanik itu di breathing. Circulation, kita lihat tekanan darahnya apakah terjadi hipotensi, apakah sudah diberikan cairan atau belum ya. Kemudian kalau ada fraktur di pelvic, berarti kalau di intrahospital apakah sudah di foto ronsen ya, foto X-ray. Kemudian kalau ada injury pada pembuluh darah ya. Nah, ini kita bisa pasang IV line, IV cat yang digunakan untuk apa ya, mengganti cairan yang hilang. Nah, kalau di intrahospital open fracture, atau tidak hanya di intrahospital, di prahospital juga ketika terjadi ada deformitas perubahan bentuk, nah ini apakah frakturnya terbuka atau tertutup, berarti imobilisasi ya, dressing, spleen gitu. Kalau ada trauma tumpul abdomen ya, kalau di fase 1 apakah bisa dilakukan FAS atau tidak ya, untuk melihat ada cedera apa pada bagian abdomennya.
Disability ini kita tentunya mengecek kesadaran ya, eye motorik verbal. Ini GCS-nya kalau kurang dari 9 biasanya kita pasang intubasi. Ya, kemudian apakah pasien beresiko terjadinya keracunan gitu ya. Kita bisa lihat dari kondisi pupilnya seperti apa. Kemudian nanti apakah memang pasien itu sengaja ditidurkan, diberikan sedasi dan diintubasi. Untuk kemudian kejadian kelemahan ya pada ekstremitas, apakah apa para parese atau hemiparese ya, apakah bagian ekstremitas atas atau ditambah juga dengan ekstremitas bawah, itu juga kita harus kaji. Kemudian exposure, jangan sampai korbannya mengalami hipotermi. Jadi kalau ada basah pakainya segera diganti, dibuka, ganti dengan selimut untuk mencegah terjadinya hipotermi. Ini kepala dan tulang ya. Jadi kalau misalnya memang ada cedera kepala di Paskes 1, apakah ada fasilitas CT scan? Sudah di CT scan atau belum? Kalau ada cedera injury pada bagian wajah, baik mata, ada open fracture atau laserasi yang banyak gitu ya. Kemudian juga ada perdarahan pada hidung yang terus-menerus. Itu juga kalau di Paskes 1 bisa dilakukan pemeriksaan CT scan. Ini di leher, dada, ini kita bisa lakukan VAS, CT scan juga gitu ya. Kalau misalkan ada tension pneumotorak atau hematotorak, itu di leher ada peningkatan vena jugularis, ada apa pergeseran dari trachea ya. Nah, ini juga harus dipastikan. Bagian abdomen kita bisa dengarkan ya, apakah atau kalau misalkan ada USG fast bisa kita lakukan USG fast untuk menentukan ada trauma tubuh abdomen atau tidak. Kemudian pada perineum, rektum dan vagina kita lihat ada laserasi atau tidak. Ini nanti untuk menilai apakah korban boleh dipasang door catheter atau tidak ya. Kemudian neurologik ada penurunan kesadaran atau tidak gitu ya. Muskuloskeletal ada perubahan bentuk atau tidak gitu. Atau ada faktor-faktor lain, contohnya korbannya usianya lansia atau ada penyakit penyerta lain atau memang korbannya lagi hamil atau memang korbannya luka bakar, itu harus diperhatikan. Sebelum kita melakukan rujukan transportasi ini nanti akan teteh di ujian initial assessment ya. Itu sebelum kita mau melakukan transfer tentunya kita bisa melakukan SBAR ya. Kita sampaikan hasil pengkajian, didapatkan data apa saja. Airway, breathing, circulation. Kemudian situation, nama pasiennya siapa, umurnya berapa, kemudian membutuhkan fasilitas apa, sarana apa, kemudian nanti butuh dokter apa gitu ya, itu disampaikan. Kemudian nanti yang melaporkan siapa, kalau perawat berarti nama perawatnya siapa, apa indikasi untuk ditransfer kita sampaikan, sudah dipasang IV lain atau belum, apa cairan yang diberikan atau ada intervensi lain yang sudah diberikan. Background, bagaimana kejadiannya, kemudian kita sampaikan hasil secondary survei-nya dengan kompak atau sampel. Dia butuh tambah apa? Dia butuh ditransfusi atau tidak? Obat-obatan yang digunakan terakhir jam berapa dia minum obat apa? Kemudian kalau misalnya bisa dilakukan pemeriksaan apa? Imaging ya, contoh ronsen ya, CT scan. Nah itu disampaikan juga ya. Kemudian apa namanya di imobilisasi, splinting, asesmen tanda-tanda vital, kemudian hasil pengkajian secara fisik, kemudian bagaimana respon pasien terhadap intervensi yang sudah diberikan. Nah, nanti rekomendasinya kalau mau ditransportasi menggunakan transportasi mode apa gitu ya, levelnya berapa, obat yang disiapkan selama transportasi apa, kemudian butuh nggak asesmen atau intervensi lanjutan selama pasien di transportasi. Nah, ini transportasi pasien dengan benar. Prinsipnya adalah do not further harm, jangan menambah cedera pada korban ataupun penolong. Ya, dan selalu komunikasikan dengan baik. Tentunya dengan evakuasi transportasi yang baik, kita dapat mencegah terjadinya angka kematian dan kecacatan. Oke, itu materi untuk yang evakuasi transportasi. Teh Halwiah, bisa saya teruskan dulu ke triase? Bisa, Bapak. Ya, Mangga. nanti mungkin kalau ada pertanyaan bisa di belakang ya. Ya, ini adalah konsep triase. Tentunya kalau yang di intra hospital sudah biasa ya melakukan tindakan, bukan tindakan, melakukan proses triase ya.
Nah, yang kita akan bahas di kegawat daruratan ini adalah bagaimana kita melakukan pemilahan atau triase baik di pre-hospital maupun di intra-hospital. Tentunya memiliki prinsip yang berbeda ya dan metode yang berbeda yang digunakan baik di pre-hospital ataupun di intra-hospital. Nah, ini adalah bagaimana sistematika dalam pertolongan pertama gawat darurat. Nah, ini yang pertama, komponen pertama itu adalah triase. Ya, dipilah dulu sebelum nanti dilakukan pengkajian primer. Ya, kalau misalkan perlu dilakukan tindakan resusitasi, dilakukan tindakan resusitasi, kemudian nanti dilakukan secondary survei, kemudian kalau perlu distabilisasi, distabilisasi, atau pasien dirujuk. Nah, ini kenapa nggak dari secondary survei bisa langsung dirujuk? Tadi prinsipnya pada saat evakuasi transportasi itu adalah bagaimana melakukan rujukan yang aman bagi pasien Boleh dan 200 penolong. rupiah. Kalau dilihat dari definisi sendiri, trier itu berasal dari bahasa Prancis yang artinya memilah ya. Dan ini adalah proses khusus untuk memilah pasien ya berdasarkan prioritas kegawat daruratan. Dan ini harusnya dilakukan oleh triase officer ya atau tenaga triase yang memang sudah terlatih gitu. Dan sebetulnya di triase itu tidak perlu dilakukan tindakan, tapi ada beberapa rumah sakit yang masih melakukan tindakan di ruang triase. Contohnya ada pasien masuk ke intrahospital dengan keluhan nyeri dada. Nah, biasanya kan di EKG-nya di triase. Padahal triase itu hanya memilah, nanti dilakukan EKG-nya bisa dilakukan di ruang tindakan ya. Oke. Triase bisa dilakukan berdasarkan hasil pengkajian dari airway, breathing, circulation, disability, exposure. Nah, tentunya tidak semuanya harus kita lihat, tetapi mana sih dari komponen ini yang mengancam nyawa? Gitu. Kemudian juga kita bisa pilih berdasarkan berat cedera, atau kalau misalkan korbannya banyak di pre-hospital, nah ini juga bisa kita lakukan triase. Kemudian disesuaikan dengan sarana kesehatan yang tersedia. Nah, ini biasanya petugas triase itu ragu-ragu, ini masuknya ke kategori apa atau masuknya ke warna apa kalau di pre-hospital gitu ya. Nah, ini bisa kalau kita ragu kondisinya, itu kita naikin skala prioritasnya menjadi satu skala prioritas lebih tinggi. Contoh hasil pengkajian kita ini kategori 4, tetapi kok kayaknya masuk juga nih ke kategori 3. Nah, kita ambil aja apa keputusan triasenya adalah kategori 3. Kalau misalkan ragu. Nah, ini menghindari terjadinya mistriase atau under triase atau memang over triase. Bapak Ibu teman-teman untuk melakukan triase itu nggak mudah, nggak simpel gitu ya. Dan ini kompleks harus dilakukan secara komprehensif. Makanya kenapa ada pelatihan tersendiri untuk triase officer. Dan ini sebetulnya kalau di keperawatan ya atau di emergensi harusnya menjadi subspesialis tersendiri gitu. Kenapa? Karena petugas triase itu dia independen ya. Dia harus bisa memutuskan, mengambil keputusan akhir. Dan harusnya memang petugas-petugas triase itu tidak hanya berdasarkan pengalaman, tetapi juga harus mendapatkan pelatihan. Nah, nanti sebetulnya akan berhubungan dengan penambahan kompetensi dan kewenangan klinis. Kalau di rumah sakit, biasanya yang ditempatkan di triase itu adalah teman-teman perawat PK3 ya, atau minimal PK2 gitu. Nah, kenapa sih harus ada triase? Ya tentunya setiap orang yang datang ke fasilitas kesehatan merasa dirinya gawat darurat sehingga memiliki hak yang sama untuk dilayani. Tetapi ya tidak bisa juga berhubungan dengan keterbatasan SDM, berhubungan dengan keterbatasan sarana, makanya harus dilakukan proses pemilahan. Nah, nanti keputusan dari proses pemilahan ini atau proses triase ini sebetulnya yang menentukan apakah keputusan yang kita buat itu sudah tepat atau belum gitu ya. Apakah nantinya jadi under triase, mistriase atau over triase. Yang tadi saya katakan di awal bahwa triase itu dibagi dua, bisa dilakukan di pra-hospital dan bisa dilakukan di intra-hospital. Yang membedakannya adalah metode yang digunakan. Ada yang 4 kategori dan 5 kategori. Oke. Ataupun triase ini juga bisa dilakukan pada mass casualty situation atau yang korbannya banyak. Tidak hanya kecelakaan ya, kerusuhan, kemudian juga lagi nonton apa namanya? Lagi nonton pertandingan sepak bola, tiba-tiba ada kerusuhan, korbannya banyak. Nah, ini juga bisa dilakukan pemilahan atau trias. Bapak Ibu teman-teman, ini yang akan kita praktekkan nanti pada saat luring ya. Pada saat luring itu kita akan menggunakan metode STAR ya, simple triage and rapid treatment untuk
metode triase yang digunakan di pre-hospital atau pada kondisi bencana. Nah, nanti eh, ketika kita mendapatkan satu kondisi bencana, ya kita menggunakan metode STAR, Simple Triage and Rapid Treatment. Itu yang dilakukan adalah kita sebagai first responder atau orang yang mendapatkan kejadian pertama itu berteriak gitu ya, berteriak memanggil korban. Jadi memanggil korban dulu, Bapak, Ibu yang bisa mendengar suara saya atau mendengar suara, silakan berjalan menuju sumber suara. Nah, berarti kalau misalkan ada korban-korban yang bisa berjalan while walking wounded, ya, nah ini berarti masuk kategori minor atau hijau. Oke, setelah terkumpul nih kita pisahin dulu yang hijau-hijau. Nah, baru nanti petugas triasenya mencari korban yang lain gitu ya. Yang kita lihat dari apa? Dari komponen respirasi dulu. Nah, kita punya dua nih kondisinya. Apakah korbannya masih bernapas atau tidak bernapas? Kalau misalkan tidak bernapas, kita temukan dulu korban yang tidak bernapas. Kalau korbannya tidak bernapas, apa yang pertama kali kita lakukan? Yang pertama kali kita lakukan adalah posisikan dulu jalan nafasnya. Kita bersihkan jalan nafas, kita buka jalan nafasnya. Kalau masih setelah kita bersihkan, kita buka jalan nafas, masih tidak ada nafas, berarti masuknya adalah ke kategori hitam. Ya, kemungkinan pasiennya meninggal dunia. Tetapi ketika kita bersihkan jalan napas, kita bukan jalan napas dan ternyata napasnya ada, nah berarti kategorinya merah atau immediate, butuh rapid treatment, butuh dilakukan tindakan segera. Nah, ternyata korbannya bernafas. Nah, ini kan nggak mungkin kalau pada kondisi pre-hospital, pada kondisi bencana kita ngitung satu-satu korbannya, bener nggak? Napasnya bener nggak sih 30 kali per menit kita hitung selama 1 menit, kelamaan. Kita lihat aja tuh napasnya gimana, tahipne atau beradipne atau normal napasnya. Ya tahipne atau tidak tahipne gitu aja. Ya. Nah, kalau tahipne di atas 30 kali per menit, nah kita kategorikan pasien tersebut atau korban tersebut ke kategori immediate atau merah. Nah, kemudian setelah kita melihat komponen pernapasan, yang kita lihat selanjutnya adalah komponen perfusi atau sirkulasinya. Nah, kita akan bagi dua lagi, ya. Nah, kita melihat perfusi ini atau sirkulasi ini dari mana? Nah, sebetulnya kan kenapa sih di sini pertanyaannya tidak melakukan penilaian dari nadi karotis? Kenapa penilaiannya di radialis gitu. Nah, ini sebetulnya untuk melihat apakah sirkulasi perifernya masih bagus atau enggak gitu ya. Sehingga pada saat kita melakukan pengkajian perfusi itu kita mengeceknya di nadi radialis. Nah, kita akan mendapatkan dua data nih Bapak Ibu akan teteh ya. Jadi kita dapatkan ada nadinya atau sebetulnya nadinya tidak teraba gitu. Nah, kalau misalkan nadinya tidak teraba, apa yang harus kita lakukan? Kita cek CRT-nya ya. Kita cek CRT-nya. Kalau CRT-nya kurang dari 2 detik, kita harus berpikir kemungkinan ada perdarahan nggak? Kemungkinan ada kehilangan darah atau enggak gitu. Kalau ada kemungkinan ada perdarahan, kita temukan ada perdarahan ya. Berarti ini kan yang terbuka ya, open wound misalnya ya, atau luka terbuka atau open fracture. Nah, berarti ada perdarahan, kita kontrol perdarahannya dengan balut tekan. Berarti kategori korbannya itu masuk ke merah atau immediate ya. Kalau ternyata CRT-nya dia kurang, kalau tadi lebih dari 2 detik, CRT-nya sekarang kurang dari 2 detik. Oh, kemungkinan perfusi ke perifernya masih bagus ya. Nah, selanjutnya ataupun tadi ketika kita cek nadi ternyata nadinya ada gitu meskipun lemah. Berarti apa yang harus kita lakukan? Cek disability ya, status mental. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Berikan perintah sederhana. Misal perintah sederhana itu yang bisa kita lakukan adalah apakah mengikuti perintah atau tidak. Nah, status mental itu yang kita bisa lakukan adalah apakah mengikuti perintah atau tidak mengikuti perintah gitu ya. Nah, kalau mengikuti perintah sederhana, berarti kita kategorikan bahwa korban ini masuk ke kuning gitu ya, bisa menunggu untuk dilakukan tindakan segera. Tetapi kalau tidak mengikuti perintah sederhana, nah ini kita kategorikan korbannya masuk ke kategori merah atau immediate. Ya.
Oke, itu Bapak Ibu Akang Teteh untuk triase pre-hospital ya. Nah, kemudian yang dilakukan triase intra-hospital itu banyak tuh jenisnya, tetapi kategorinya kalau yang tadi pre-hospital itu ada 4 ya, berdasarkan warna merah, kuning, hijau, hitam. Nah, kalau yang di intra-hospital ini dia pakai 5 kategori. Nah, mungkin yang di RSAS bisa cerita dulu siapa yang di RSAS selain tadi teteh-teteh yang tadi. Kalau Kang Iqbal Firdaus, Di RSIS Pak, tapi di nah ruang di HD Pak, RSAS. Di ruang apa? di ruang hemodialisa. Hemodialisa. Pernah main dong ke IGD-nya? Main pernah Pak. Atau tahu di IGD-nya pakai apa gitu? Kalau Model triase yang digunakannya apa? model triase hampir sama Pak, Masih pakai yang warna pakai nggak? masih pakai warna. Masih pakai warna. Warnanya tahu ada warna apa aja? Yang tadi hitam, merah, kuning sama hijau. Oh, sama di rumah sakit juga gitu? Merah, kuning, hijau, hitam? Setelah itu seperti itu ya, seperti itu Pak. Cuman belum Hmm. secara mendetail. Mungkin yang berdekatan dengan IGD mungkin lebih hafal Pak. Hmm. Mungkin Bu Kan kalau Ratu yang mungkin. merah, kuning, hijau, hitam itu dia hanya 4 kategori ya. Berarti harus ada satu kategori lagi warna. Parkir mah di Karena puskesmas kalau di intra-hospital biasanya pakai yang 5 kategori. namun Yang di bisa puskesmas? bawa tosnya dikit. Ada yang di puskesmas? Kang Denny, Denny Agustian. Kang Denny Agustian. Di RSS juga, Kang? Saya juga Pak, RSS juga di ruang apa, Kang? ruangan kateterisasi jantung Oh, di di ini ya, Catlab. cath lab ya. Di cath lab ya. Ya. Pernah main ke IGD-nya mungkin? Iya pernah, cuman ya pengetahuannya masih sama Pak. Masih, saya mengetahuinya pakai warna itu Pak, terakhir, Iya, cuman saya pakai nggak tahu. warna ya. Ja- Ya, jadi sebetulnya untuk warna itu Bapak Ibu Kang Teteh bukan satuan standar internasional ya, gitu. Karena ini misal saya di rumah sakit Sumedang. Nah, dulu kita pakainya yang Australasian Triage Scale. Nah, itu warnanya itu adalah modifikasi. Modifikasi kan, jadi kita pakai menggabungkan antara warna yang digunakan di pre-hospital dengan yang di intra-hospital. Jadi warnanya merah, orange, kuning, hijau, hitam gitu ya. Padahal kalau hitam di sini apa yang di pre-hospital? Meninggal ya. Jadi sebetulnya kalau misalkan pasiennya meninggal di hitam, itu kalau masuk ke intra-hospital kategori hitam diapain tuh? Langsung ke kamar jenazah Pak. Langsung ke kamar jenazah ya. Ini nggak ada yang di IGD ya? Kalau misalkan Kang Popi Muhammad Aropi ya, Coba hadir Pak ya, Kang di mana Kang di Indonesia Kang? di kamar operasi Pak. Di kamar operasi. Ini menurut Iya. Akang nih, kalau menurut Akang, kalau misalkan ada kategori yang hitam misal tadi ya, kalau misal masih menggunakan itu ya warna ya, jadi merah, orange, kuning, hijau, hitam gitu, itu Iya. masuk ke IGD gimana tuh Kang? Ya kalau memang sudah kategori hitam ya sebenarnya buat apa dibawa ke rumah sakit Pak? Dan sudah nggak perlu penanganan lagi. Iya, kalau Menurut hitam saya di sini, kalau hitam di sini sebetulnya masalahnya apa sih? sudah meninggal Pak. Oke. Nah, kadang kan kalau masyarakat umum nggak tahu tuh pasien apakah sudah meninggal atau belum. Sehingga biasanya kita suka pernah dengar istilah DOA, death on arrival. Iya Nah, kalau death on arrival itu kan kemungkinan korban mengalami henti napas, henti jantung. betul. Kalau menurut Akang itu masuknya ke mana? Ke kategori hitam? Harusnya merah Pak. Ya, ya. Makanya sebetulnya memang kalau di triase itu tidak ada kategori hitam untuk di intrahospital. Kenapa? Setiap korban yang masuk ke rumah sakit dengan henti napas henti jantung atau tadi yang kita istilahkan masuk ke kategori hitam, henti napas henti jantung, itu masuknya sebetulnya ke kategori 1 ya, ke Merah, merah.
Betul nggak? Iya, gitu. Jadi DOA itu sebetulnya adalah diagnosa medis. Ah, kan kalau misalkan kita tahu nih, atau kalau misalkan udah ada tanda-tanda kematian biologis tuh, Kang. Contohnya ada pupil midriasis total, ada rigor mortis, ya, ada lebam mayat, ada kaku mayat. Nah, itu tetap aja kan sama kita dilakukan suatu tindakan. Itu juga untuk apa ya, sebagai aspek legal ya, sebagai aspek etik gitu ya, etik. Jadi masa sih korban tidak dilakukan apa-apa gitu. Sedangkan informasi mungkin informasi yang kurang atau edukasi yang kurang yang kita berikan ke keluarga ya. Gitu. Makanya untuk warna sendiri itu bukan menjadi kategori apa ya, bukan satuan internasional untuk warna. Nanti kita lihat ya, bahkan di beberapa kategori itu dia menggunakan kategori yang warnanya itu beda-beda ya. Nah, ini beberapa metode atau model triase yang digunakan di intrahospital. Ini ada beberapa macam, ada Emergency Severity Index (ESI), ada Singapore Patient Acuity Category Scale (PACS), ada Manchester Triage System (MTS), ada Canadian Triage System, ada Australasian Triage Scale. Nah, dulu kita pakai ATS juga sih, Australasian Triage Scale, tetapi ketika di Satu Sehat ya di Kemenkes itu berubah, tidak menggunakan ATS pedomannya, tetapi menggunakan CITAS ya, Canadian Triage and Acuity Scale. Nah, kenapa sih harus ada triase di intrahospital? Ya, kenapa harus ada triase di intrahospital? Ya, di sini. Jadi sebetulnya masyarakat itu kan nggak mau tahu ya, ketika keluarganya dibawa ke rumah sakit itu harus dilakukan tindakan. Nah, dan nggak mau tahu kalau rumah sakit itu lagi penuh atau enggak, sehingga memang dari PMK, eh, apa peraturan Menteri Kesehatan itu, IGD itu tidak diperkenankan untuk menolak pasien yang datang dan membutuhkan pertolongan. Makanya dilakukan pemilahan dulu gitu. Sehingga ketika budaya masyarakat setiap eh, apa yang merasa sakit dibawa ke IGD, ke rumah sakit, ya terjadilah false emergency. Jadi yang sebetulnya tidak usah dilakukan tindakan di IGD gitu ya. Dan yang true emergensinya hanya 20% di sini kalau kita lihat dari datanya ya. Nah, tadi yang dikatakan bahwa di Indonesia itu masih menggunakan metode klasik. Kenapa metode klasik? Karena tadi dari 5 kategori, kemudian kita kategorikan jadi warna, ya, hitam, merah, kuning, hijau, gitu. Dan ditambah orange biasanya, satu ditambah orange. Nah, padahal warna itu bukan standar internasional. Ya, nanti bisa aja kalau misalnya kita menggunakan standarnya itu adalah kategori 1, 2, 3, 4, 5 bisa gitu ya. Nah, eh, triase ini digunakan sebagai cara untuk memilah, mengambil keputusan ya, sehingga kita bisa menentukan bahwa pasien atau korban ya ini jangan sampai mengalami perburukan ya, mengalami kecacatan dan beresiko meninggal gitu ya. Dan dipastikan kalau misalkan dia masuk kategori 5 atau tidak gawat tidak darurat, dia aman untuk menunggu dilakukan tindakan. Oke. Nah, yang paling banyak diadopsi di Indonesia itu adalah ATS, Australasian Triage Scale. Kita juga nggak bisa melakukan triase berdasarkan diagnosis penyakit. Oh, ini mah kalau misalkan CKD, misalnya karena sesek, dia masuk prioritasnya kategori 1, misalnya gitu ya. Nah, ini akan terjadi delay dan mistriase. Gitu. Kemudian ini ESI, Emergency Severity Index. Nah, ini juga banyak digunakan juga ya di kita di Indonesia. Eh, ini dikembangkannya di Amerika dan Kanada oleh Perhimpunan Perawat Emergensi atau eh, ENA ya, Emergency National American National ENA ya, ya, Emergency Nursing Association, sorry, Emergency Nursing Association. Dan ini ada 5 skala prioritas. Nah, ini Akang Teteh, Bapak Ibu, yang tadi saya bilang bahwa di ESI ya prioritas 1 itu warnanya bukan merah, tapi labelnya biru gitu ya. Jadi kalau kegawat daruratan prioritas 1 kategori 1 di ESI, di Emergency Severity Index, itu dia warnanya biru ya. Dan ini dia tidak bisa melakukan tidak bisa menunggu. Jadi kasus-kasus yang mengancam nyawa dan membutuhkan tindakan segera gitu ya.
Nah, ini signifikan kita bisa dapat kemungkinan gangguannya ada di jalan napas, di pernapasan, di circulation ataupun di disability. Contoh kasusnya untuk label biru ini atau kategori satu misal kardiak arrest, kemudian adanya seizure ya kejang karena epileptikus atau dia hipoglikemi sehingga penurunan kesadaran. Nah, ini masuknya ke prioritas satu atau label biru. Nah, baru di prioritas dua dia warnanya merah gitu ya. Nah, ini sebetulnya untuk yang label 2 prioritas label merah prioritas 2 ini kalau misalkan tidak kita lakukan tindakan segera akan mengancam nyawa atau menimbulkan kecacatan. Nah, ini bisa sebetulnya masih bisa menunggu yang ini ya, masih bisa menunggu kurang dari 10 menit gitu. Nah, kita bisa dapatkan tanda-tandanya dari hemodinamik ya atau airway breathing circulation disability yang masih stabil tapi hemodinamiknya tidak stabil. Contoh pasiennya adalah pasien-pasien dengan penurunan kesadaran atau respiratory distress karena asma, eksaserbasi, atau trauma tunggal abdomen, ya akut abdomen atau electric injury gitu. Nah, ini masuk ke label merah atau prioritas 2. Nah, enaknya di ESI, sebetulnya enaknya di ESI itu gampang memprioritaskan prioritas 3 dan 4 gitu ya. Kalau prioritas 3 itu dia label kuning. Label kuning itu atau prioritas 3 kalau misalkan pasiennya butuh pemeriksaan penunjang. Contoh ini pasien harus di lab, contoh harus di EKG atau harus di ronsen. Jadi 3 sumber daya ya 3 sampai 5 gitu dilakukan penunjang berarti masuknya ke label kuning gitu ya. Contohnya pasien-pasien sepsis, nah itu masuk ke label kuning atau prioritas 3. Nah, kemudian ada prioritas 4. Nah, di sini juga warnanya sama-sama kuning ya. Sama-sama kuning, tetapi biasanya hanya membutuhkan satu macam sumber daya perawatan. Contohnya, pasiennya hanya perlu di lab aja atau perlu di ronsen aja gitu ya. Terus memerlukan tindakan segera. Contohnya, retensio urin harus pasang kateter atau pulmus laceratum dia yang perlu di hecting sederhana. Nah, itu masuk ke label kuning atau prioritas 4. Kemudian nah ini kalau tidak gawat darurat, kalau tadi kita masih klasikal kan warnanya hitam ya atau hijau gitu ya. Tapi kalau di ESI ini dia labelnya warnanya putih, dia prioritas 5. Jadi sebetulnya dengan pemeriksaan fisik dan anamnesa tidak perlu dilakukan pemeriksaan penunjang, itu dia masuknya ke prioritas 5 atau label putih. Contohnya luka-luka sederhana, luka lecet ya, eksoriasi atau demam baru 1 hari. Nah, itu masuk ke label putih atau prioritas 5. Oke, ini untuk PACS ya. PACS sama 5 kategori, PACS 1 sama tadi memerlukan tindakan segera yang mengancam nyawa ya. Ada STEMI, cardiac arrest. Nah, ini PACS 2, dia nggak bisa jalan, harus dibelangkar, contohnya gitu ya. Contohnya pasien stroke, close fracture. Kemudian PACS 3 di sini kondisinya bisa akut, bisa moderate, masih bisa berjalan, dan tidak beresiko kolaps. Contohnya ada fulnus, demam, cederanya ringan sedang, itu PACS 3. PACS 4, non-emergensi, nggak usah dirawat, tapi bisa dirawat di poliklinik. Jadi bisa ke poli gitu ya, tapi tidak butuh pengobatan segera. Nah, apa bedanya ESI dengan yang lain? Nah, ini ESI sebetulnya lebih enak. Tadi yang saya bilang kalau kalau ESI 3 itu dia butuh pemeriksaan penunjang lebih dari 2. Kalau ESI 4 hanya butuh 1, yang ESI 5 itu nggak butuh pemeriksaan penunjang. Jadi lebih gampang untuk memilahnya kalau menggunakan emergency severity index. Nah, ini yang paling banyak diadopsi di Indonesia, yaitu menggunakan Australasian Triage Scale. Nah, kita komponennya sama ya. Jadi, nggak perlu dilihat satu-satu. Maksudnya nggak perlu dilihat semuanya gitu. Lihat airway-nya, lihat breathing-nya, lihat circulation-nya, lihat disability. Enggak. Kita lihat mana yang paling mengancam nyawanya. Apakah dia airway, di breathing, di circulation, atau di disability. Contoh, kita dapat kasus penurunan kesadaran GCS kurang dari 9. Jalan napasnya nggak ada obstruksi, ya baik parsial ataupun total. Kemudian napasnya nggak distres, gitu ya, atau hemodinamiknya masih stabil. Contoh pasien-pasien stroke, tapi GCS-nya kurang dari 9, disability-nya. Kita bisa masuk ke kategori 1 atau immediate.
gitu. Nah, contoh kategori 2, pasiennya somnolen, jalan napasnya nggak ada obstruksi, gitu ya. Pernapasannya meningkat sih dari misal 24 kali per menit gitu. Hemodinamiknya pun ada perubahan. Nah, sebetulnya pasien ini masih bisa menunggu kurang dari 10 menit gitu ya. Nah, ini kita harus samakan persepsi. Jadi bukan bukan seperti ini ya. Ketika kita dapatkan hasil triasenya adalah kategori 2. Kita sampaikan, Bu, masih nunggu ya kurang dari 10 menit. Tapi padahal IGD-nya kosong gitu. Ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi ketika IGD-nya penuh, kita sampaikan bahwa Bapak Ibu pasiennya masuk kategori 2. Dan karena ini lagi penuh, nanti bisa menunggu kurang dari 10 menit. Atau kategori 3 bisa menunggu kurang dari 30 menit. Atau kategori 4 masih bisa menunggu kurang dari 60 menit. Atau kategori 5 masih bisa menunggu 120 menit. Itu harus kita sampaikan edukasi kepada pasien. Oke. Ini ATS 1 tentunya yang mengancam terhadap kehidupan, berarti kemungkinan pasiennya akan mengalami kematian atau perlu tindakan segera. Contohnya tadi ya, henti napas di jantung atau respirasi rate-nya bradipne atau tachipne gitu ya. GCS kurang dari 9, adanya konvulsi ya, kejang terus-menerus gitu atau overdosis ya, hipoventilasi. Nah, ini beberapa kondisi yang masuk ke dalam kategori 1 ya, gagal jantung, gangguan pernapasan, adanya sumbatan jalan napas, bradipne ya, distres pernapasan, tekanan darah kurang dari 80, overdosis, ataupun yang berhubungan dengan gangguan jiwa, contohnya gangguan perilaku berat mengancam beresiko kekerasan gitu ya, berbahaya. Itu juga masuk kategori 1. Kategori 2 ini kalau tidak dilakukan penanganan kurang dari 10 menit akan mengakibatkan kematian atau kecacatan. Ataupun pasien-pasien yang datang ke emergensi dengan keluhan nyeri hebat ya. Itu skala nyerinya kalau pakai visual analog scale atau numeric rating scale itu di 7 sampai 10. Nah, ini beberapa contohnya ya. Pasien dengan stridor, kemudian gangguan sirkulasi, hipotensi, nyeri dada yang diakibatkan karena kardiovaskuler gitu ya, atau nyeri hebat yang penyebabnya apapun penyebabnya, ini masuk ke kategori 2. Ya, nah ini atau pasien-pasien hemiparese harus diirigasi kalau misalkan dia terkena zat kimia gitu ya, atau zat asam basa pada mata, ataupun mengalami agitasi berat ya. Nah, ini masuk ATS 2. Eh, ini masih sama tadi tanda gejalanya ya di kategori 2. Nah, ini klinis deskriptornya untuk kategori 2. Ini kategori 3. Nah, ini kalau misalkan tidak dilakukan penanganan kurang dari 30 menit bisa mengancam kehidupan ya, atau mengancam ekstremitas, terjadi kecacatan ya. Nah, ini masuk kategori 3. Contohnya pasien-pasien dengan hipertensi berat, terus sesak napas sedang, saturasinya masih 90 sampai 95, ada kejang tapi tidak menerus-menerus gitu ya. Dehidrasi, nyeri, skala nyerinya 4 sampai 6 yang hanya bisa membutuhkan analgesik ya, nyeri dada non jantung atau atipikal, nyeri perut, kemudian, nah ini juga masuk ke perilaku psikiatri, sangat tertekan, resiko menyakiti diri, tentamen suicide, misalnya resiko bunuh diri, psikotik akut, nah ini masuk ke kategori 3. Kategori 3 itu masih bisa menunggu kurang dari 30 menit. Kategori 4 ini mengancam kehidupan atau mengancam ekstremitas kalau misalkan memang tidak dilakukan tindakan kurang dari 60 menit. Contohnya perdarahan ringan, adanya sesak napas tetapi tidak ada distres pernapasan, ada cedera kepala ringan, muntah diare tanpa dehidrasi, adanya peradangan, trauma ekstremitas minor. Nah, ini masuk ke kategori 4. Ini contoh-contohnya sama dengan tadi ya. Kalau misalkan ada skala nyeri itu 1 sampai 3. Nah, ini juga kalau misalkan kondisinya psikiatri sebenarnya tidak ada risiko untuk melakukan kekerasan pada diri sendiri atau orang lain. Nah, ini masuk ke kategori 4. Kategori 5 gejalanya minor ya, hasil klinisnya tidak signifikan, dan sebenarnya masih bisa menunggu gitu ya. Pengobatannya bisa aja tertunda. Nah, ini contoh-contohnya adalah nyeri minimal, kemudian luka-luka lecet gitu ya, atau kalau misalkan dia butuh imunisasi, misal digigit anjing gitu ya, rabies gitu, butuh vaksin dan lain sebagainya. Kemudian kalau misalkan gangguan psikiatri, sosial krisis gitu ya, itu masih
itu masuk ke ATS 5 ya, bisa menunggu kurang dari 120 menit. Ya, luka minor, luka lecet aja, nggak usah di hacking, itu masuk ke ATS 5. Nah, eh, ini sistem klasifikasinya bisa menggunakan nomor, huruf, atau tanda, jadi tidak menggunakan warna. Nah, ini sebetulnya kalau berhubungan dengan BPJS juga BPJS harus menyesuaikan dengan panduan di rumah sakit yang kita punya gitu ya. Kalau misalnya kita nggak pakai warna, pakainya angka atau huruf atau tanda ya boleh gitu ya. Prioritas 1 emergensi, prioritas 2 apa? Misal tidak gawat, darurat, darurat tidak gawat gitu ya. Tapi nanti ada dimasukkan ke dalam panduan eh, apa triasenya. Nah, ini sama ya, yang sama yang tadi tanda-tandanya. Nah, ini pada saat COVID juga kita melakukan proses triase ya. Bahkan juga ada yang apa IGD-nya dipisahkan gitu ya. Terus juga alat bantu yang digunakan adalah early warning scoring screening, early warning scoring monitoring gitu ya. Sehingga nanti, nah ini yang digunakan ya waktu COVID-19. Tapi sekarang sepertinya hanya dipisahkan apakah ada gangguan pernapasan ya atau tidak gitu. Ya. Nah, ini juga untuk menentukan dia masuknya ke resiko tinggi, resiko sedang, atau resiko rendah. Tentunya ini sudah tidak digunakan ya sebetulnya ya kalau di intra-hospital. Nanti juga untuk menentukan bagaimana kita menggunakan APD. Karena tadi ya kalau di pengendalian pencegahan infeksi itu kan dibagi dua, kewaspadaan standar, kemudian apa sama kewaspadaan ini ya apa seperti droplet kayak gitu ya, airborne, gitu. Transmisi, kewaspadaan transmisi dan kewaspadaan standar. Nah, ini juga sebetulnya waktu di bencana ya pada masa COVID ya, itu juga beresiko gitu ya. Ya, ini untuk anak nih ya, sebetulnya harus dilakukan secara cepat kalau pada anak. Terus kita juga nggak bisa nanya, biasanya nanyanya sama keluarga gitu ya. Kita hanya bisa melihat tanda gejalanya, apakah memang sakitnya itu serius gitu ya. Kemudian ada luka atau tidak itu pada anak. Nah ini yang kalau kita menggunakan ATS 1-2, ada tanda-tanda kegawat daruratannya pada anak itu bisa kita lihat ada sumbatan di jalan napas atau tidak. Sumbatannya parsial atau total, kemudian bagaimana di pernapasannya. Nah, di C-nya yang berbeda. Di sini ada circulation, koma, dan convulsion. Nah, biasanya kalau kasus-kasus anak itu ada kejang gitu ya. Nah, D-nya bukan disability, tapi dehidrasi. Nah, ini dehidrasi berat itu kalau pada anak. Ya. Nah, ini prioritas 3, contohnya keracunan, nyeri gitu ya, sesak napas, malnutrisi, udim pada kedua kaki, itu masuk kategori 3. Hmm. Nah, ini untuk yang pediatric advanced life support ya. Kalau yang di ruang anak mungkin dinesnya, nah ini jangan sampai dari kondisi airway breathing circulation disability exposure ini bisa menjadi kegagalan. Contohnya asalnya respiratory distress jangan sampai jadi respiratory failure. Kemudian eh, di airway-nya masih bisa dibuka dan bisa dibersihkan, ini jadi nggak bisa dibersihkan. Ada tahipne, jangan sampai jadi bradipne atau apne ya. Seperti di exposure berarti nanti berhubungannya dengan temperatur tubuh. Oke, Bapak Ibu, silahkan kita ada kasus di sini. Nanti kita menggunakan yang Australasian Triage Scale, masuknya ke kategori apa ya? Siapa ya di sini? Ada Najwa Farida ada? Najwa Farida ada? Nah, kita punya kasus nih. Kasusnya ada laki-laki 46 tahun, keluhannya nyeri pinggang, menjalar ke perut kanan, kesadarannya kompos mentis ya, kalau kita lihat ya GCS-nya 15, tanda vitalnya, respirasi rate-nya meningkat 30 kali per menit, saturasi oksigennya mulai turun. Meskipun 94% dia nggak pakai oksigen, jadi masih room air. Heart rate-nya 114 kali per menit, tekanan darahnya masih bagus nih, normal 130/90, temperaturnya juga normal 36 derajat Celcius, tapi visual analog scale-nya di 8 gitu ya. Nah, masuknya kategori ATS-nya ATS berapa?
Boleh, mau siapa? Di sini yang on cam ada Kang Denny, ada Kang Popi, ada Mungkin Bu Pak boleh Siti. mencoba Pak. Boleh, Kuning. boleh, mangga. Mangga. Baik Pak, untuk eh, initial assessment menggunakan AS, ini bisa masuk, kalau menurut saya bisa masuk ke kategori 3, di mana Kategori GCS 3. 15 yang Mm-mm. lebih dari 12. Kemudian ada sedikit distress pada pernapasan dari kita lihat dari RR. Kemudian Mm-mm. ada sedikit juga mild hemodynamic compromise dari heart rate-nya juga meningkat dan tambah fast-nya 8. Jadi ini masuknya ke kategori 3 ditemani tidak lebih dari 30 menit. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Kang Denny ya. Nah, eh, apa? Kita mesti lihat atau mungkin ada pendapat lain dulu selain Kang Denny, boleh? Mau siapa? Yang lain boleh? Pendapat lain kalau tadi kata Kang Denny di ATS dia masuknya kategori 3 katanya gitu. Kang Kopi mau? Ini saya yang lihat yang bisa lihat Sama wajahnya 3 Pak. itu 3 ya. Sama Iya. 3. Oke. Teh Siti mau teh? 3 Pak kayaknya. Idem? Bukan pemeriksaan. Dua, dua jenis pemeriksaan. Oke. Kita lihat ya di sini. Oke, kita lihat di sini. Sudah ditulis tadi RWA clear nggak? Ya, RW-nya Pak. clear? Clear. Breathing-nya 30 kali per menit dengan penurunan saturasi oksigen. Dia masuk apa? Ke Ayo main Pak, ringan. respiratory distress. Ringan 30 kali per menit dengan penurunan saturasi oksigen 94%. Heart rate-nya udah mulai meningkat di circulation 114 kali per menit. Kemudian kita lihat dia ada nyeri, nyerinya di 8. Ayo Kang Popi, Kang Denny, coba. Terakhir Pak, 3 aja, masih tetap 3. Dari situ juga 3. masih sih Pak, kalau respirasi rate-nya 30 ya belum moderate ya, mungkin itu juga dipengaruhi oleh rasa nyeri ya. Enggak, maksudnya bukan pengaruh dari benar-benar dari gangguan respiratori gitu. Itu Oke. respon nyeri, kemudian hemodinamiknya juga masih mild gitu. Mhm. Ya, kemungkinan ini masih dalam tahap kompensasi ya, gitu. Mungkin heart rate-nya meningkat dari nyeri, respirasi rate meningkatnya dari nyeri, gitu ya. Berarti yang harus kita lakukan adalah nyeri. Tapi ini kita punya apa namanya skala nyerinya di 8. Ya, berarti masuknya kategori berapa? 2 ya. Tadi kalau misalkan kita masih ragu, ya kita ragu dengan ini masuknya ke kategori 3 atau kategori 2 gitu ya. Nah, kita bisa masukin naik satu tingkat gitu ya. Nah, kita tahu bahwa di sini dengan fast 8 dia bisa mengakibatkan respirasi rate meningkat, bisa meningkatkan heart rate juga meningkat. Tapi hati-hati di sini saturasi oksigennya mulai turun ya dari apa? Kurang dari 95 meskipun tekanan darahnya masih normal, kemudian GCS-nya juga masih bagus ya. Nah, ini tapi kita juga fokus betul tadi Kang Denny analisisnya bisa dilihat dari nyeri ya. Bisa dilihat dari nyeri, nyerinya ini bisa mengakibatkan respirasi rate meningkat, heart rate-nya meningkat gitu ya. Tapi karena dia nyeri, nyeri banget, nah masuknya ke atau di antara 7 sampai 10 si kategori numeric rating scale-nya. Nah, ini bisa kita masukkan ke kategori 2 gitu. Ya, oke lanjut. Nah, udah ada Kang Fajri nih. Kang Fajri Rinaldi.
nih yang open kamera boleh dibantu untuk berapa nih masuknya? Tambah bingung lagi nih, Kang Popi. Laki-laki 67 tahun, sesak dan nyeri dada, keringat dingin, GCS-nya masih 15, respirasi rate-nya 28, saturasi oksigennya 80, room air ya tanpa oksigen, heart rate-nya 90, tensinya masih normal lah 120/80. ATS-nya ATS berapa? Kang Fajri, ayo Kang Fajri. Bentar Pak, lagi baca dulu Pak. Gue baca dulu. Siapa lagi nih? Kang Denny mau lagi Kang? Boleh Kang? Atau Kang Popi? Berapa tuh? Coba Pak, Boleh? ya kalau ini keluhan sesak dan nyeri dada, eh, lebih mungkin ya bisa mengarah ke keluhan ACS karena ada keringat dingin juga. Kalau tadi sih melihat kalau nggak salah ACS itu udah di kategori 3 Pak ya. Ada di kategori 3 beberapa penyebab, salah satunya kalau nggak salah itu coronary syndrome. Jadi di sini Tapi saturasi oksigen juga sudah turun. udah mulai turun ya, 80% tuh saturasi oksigennya. Ya, kalau 80% ya itu mungkin ke Berapa? ke Kategori berapa? 100 kayaknya. Ada nyeri dada, keringat dingin, sesak. Ya, ini respirasinya masih bagus, Pak. GCS-nya masih Mm-mm. 15. Mm-mm. Emang satu-satunya GCS yang masih 15 sih di kategori 3 Pak ya. Cuman ya tadi mungkin bisa naik ke kategori 2 mungkin Pak. Kalau lihat Tadi saturasinya. saya, ya, terima kasih Kang Denny. Tadi saya bilang, jadi gini, ke sebetulnya kita tidak perlu melihat semua komponen airway breathing circulation disability pada saat triase, ya. Tetapi mana yang paling mengancam nyawa? Gitu. Kategori Jadi nggak 1 usah, mungkin Pak, ya. Kenapa kategori 1? karena udah ada distress pernapasan dengan saturasi 80% Pak. Ya, respirasi rate-nya udah mulai naik ya, Tes Siti ya. Baik. Respirasi rate-nya udah mulai naik, saturasi oksigennya mulai turun. Ini kemungkinan Iya Pak, perfusi ke perifernya juga udah apa? menurun. Iya, berpengaruh ke perfusi perifer kan? Iya, Gitu. Jadi mesti kita atasi nih si apa? Kalau nggak kita atasi, dia harus nunggu kurang dari 10 menit, kemungkinan terjadi kematian jaringan ya, iya karena betul. oksigennya kurang di perifer gitu, apalagi ke otak dan jantung gitu. Makanya kita naikin ke triasenya level atau Satu. prioritas 1 ya. Satu. Gitu. Jadi jangan terkecoh dengan GCS 15, kemudian heart rate-nya 90, tensinya masih 120/80, tapi kemungkinan ini akan mengancam nyawa kalau nggak kita tolong segera ya. Kalau misal masih bisa menunggu kurang dari 10 menit, nah ini beresiko karena apa? Saturasi oksigennya udah turun di 80% gitu ya. Otomatis perfusi ke perifernya juga akan berkurang oksigennya. Resikonya terjadi kematian jaringan ya. Oke, terima kasih Teh Siti analisisnya. Oke, kasus ketiga, silahkan. Laki-laki 15 tahun, kecelakaan lalu lintas, mobil masuk jurang, 4 orang meninggal, tanda vital GCS-nya 15, tensinya 110/80, heart rate-nya 80, respirasi rate 18. Kategorinya, kategorinya apa? Ayo. ATS-nya berapa Pak itu? ATS-nya berapa? 5 kayaknya Pak. Apanya? 5 mungkin Pak, karena 5. tidak apa-apa gitu Pak. GCS-nya normal, tensinya normal, Iya. heart rate normal, RS-nya normal, dan juga yang meninggalnya kan orang lain, bukan laki-laki yang Iya. 15 tahun. Jadi tidak ada apa? Tidak ada yang benar-benar mengancam, gitu Pak. Oke, Dari seru informasi. nih Jadi 5. ya. Hati-hati dong, kita lihat meskipun tadi semuanya normal, lihat. Ini KLL masuk jurang.
Ya, meskipun tanda Nol ya. vitalnya bagus, GCS-nya 15, tensinya masih normal, heart rate-nya 80, respirasi rate 18, ya, tapi KLL masuk jurang, mobil masuk jurang, ya, hati-hati. Boleh, apa namanya, kalau kita lihat, ini mah kategori 5 gitu ya, dari tanda vital, tapi apa penyebabnya apa dulu gitu ya, makanya tadi kalau ragu kita naikin ke satu tingkat di atasnya, bisa masuk ke 4. kategori 4. Nah, sebenarnya lebih enak pakai ESI kan, tes itu ya. Kategori 4 itu kita bisa melakukan pemeriksaan penunjang hanya satu, ya. Kalau misalkan masuk jurang kemungkinan ada trauma, berarti apa yang harus dilakukan? Pemeriksaan X-ray contohnya gitu ya. Tapi kalau pakai ATS kan kita jadi bingung. Ini sebenarnya kalau dari hemodinamik stabil semuanya, masuknya ATS 5, bener nggak? Tapi kita, penyebabnya apa gitu ya. Ini KLM mobil masuk jurang, kita ragu, naikin aja. Jangan sampai kayak gini, datang ke emergensi ya, datang ke triase kategori 5, ini mah bisa dipoli gitu. Padahal pasien korban kecelakaan. Kalau kategori 5 kan nggak akan diklaim sama BPJS, bener nggak? Jadi naikin kategorinya jadi kategori 41. Kenapa? Karena penyebabnya tadi, faktor penyebabnya. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, ini sebagai apa ya, waktu yang bisa kita gunakan. Jadi kategori 1 itu harus dilakukan segera, kategori 2 10 menit, kurang dari 10 menit, kategori 3 30 menit, kategori 4 60 menit, kategori 5 120 menit ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan atau ada hal yang kurang